Sip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dalam agenda secangkir seputar obrolan ringkas. Alhamdulillah kita hari ini bertemu dengan orang yang spesial. Alhamdulillah beliau adalah salah satu pengelola rumah Quran di Kuningan. Beliau juga seorang hafiz Quran dan yang paling penting beliau adalah seorang praktisi ruqyah gitu ya. Kita insya Allah di sini kita akan membahas beberapa hal ya mengenai tentang ruqyah dan insya Allah beliau adalah pakarnya dan kita akan korek-korek dari apa yang kemudian beliau ilmu yang sudah beliau dapati dan insya Allah akan dibagikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai, Ustaz, boleh perkenalkan dulu, Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syahrubani ya. Saya dari Kuningan dan alhamdulillah sudah aktif meruqyah udah lama, Ustaz. Dari tahun kapan, Ustaz? Dari SMA saya. Masya Allah. Dari SMA. SMA tahun berapa itu, Ustaz? 2005. Wah, 2005 ini paling sepuh kayaknya di Kuningan nih. Generasi awalun ya. Gini, Ustaz, ya kita pengen ngasih tahu nih bagi para pemirsa ya, teman-teman semuanya. Kira-kira yang bisa dideteksi oleh diri sendiri nih, kira-kira gangguan jin itu ciri-cirinya apa sih, Ustaz? Yang paling mudah dan yang kemudian banyak dirasakan orang gitu. Bagi diri sendiri berarti. Yang dirasakan oleh diri sendiri. Kalau untuk ciri-ciri gangguan jin itu kan berarti gangguan jin itu ada beberapa hal ya di teman-teman. Yang pertama adalah gangguan jin yang datang kepada diri sendiri karena dikirim oleh orang lain ya. Yang kedua adalah jin yang datang karena memang dia melakukan sesuatu hal kemudian mereka datang gitu. Betul. Yang ketiga adalah ya mungkin karena ada jin turunan. Nah, cara untuk mendeteksinya ya berarti itu berbeda. Berbeda ya, Ustaz ya. Salah satunya misalkan untuk mendeteksi gangguan jin secara ammah, secara umum itu. Secara umum, betul. Yang pertama adalah mereka selalu merasa kepanasan ya. Sering terasa panas ya. Kepanasan ketika mendengarkan bacaan Quran, azan gitu. Itu salah satu yang paling mudah menurut saya gitu. Gitu ya. Kemudian ataupun ketika kita memang melakukan sholat atau kita tilawah Al-Quran terasa gak nyaman dan kemudian pengen cepet-cepet selesai. Selesai ya. Ada yang ngantuk gitu. Karena ada waktu dulu tuh pasien saya itu lagi suruh ngaji, tiba-tiba langsung ngantuk, ya menguap gitu. Ketika ditutup nggak ngantuk lagi. Oh, loh, ada seperti itu ya. Macam-macam. Banyak. Oh, berarti dari panas ya. Ya, dari panas, kemudian dari tadi ya ngerasa pengen cepet-cepet selesai untuk melakukan ibadah kepada Allah. Dan kemudian yang ketiga, yang paling umum, yang paling sering dirasakan oleh terutama pasien-pasien ruqyah saya adalah mereka bermimpi. Bermimpi. Mimpi apa itu, Ustaz? Ya, mimpi-mimpi bertemu dengan makhluk-makhluk yang serem-serem. Kemudian mimpi hewan-hewan buas. Seperti apa, Ustaz? Contohnya misalkan mimpi bertemu ular. Ular gitu. Biasanya kalau orang yang sering mimpi bertemu ular itu mereka punya karakter gangguannya itu gatal-gatal. Gatal-gatal diri tubuhnya gitu ya. Gatal-gatal di tubuhnya. Barangkali gatal lah atau kemudian kalau mimpi bertemu dengan kayak harimau, macan, itu biasanya mereka terdeteksinya adalah punya nasab. Oh, jin nasab gitu ya. Oke. Jin nasab. Oke, Masya Allah ya, tadi itu teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang barangkali selama ini ada sesuatu hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Imam Syahrubani Al-Hafiz gitu ya. Nah, itu barangkali bagian dari ciri-ciri gangguan jin gitu ya. Nah, kemudian Ustaz, kalau pengen kita jadi peruqyah, syaratnya apa sih, Ustaz, sebenarnya? Syarat yang paling intinya apa sih sebenarnya? Barangkali ini yang banyak ditanyain orang gitu, pengen diketahui. Yang pertama adalah ilmu. Jadi kalau ilmu itu bahasanya itu ada al-ilmu qoblal amal. Jadi kita harus mengilmui dulu sebelum kita melakukan amal. Karena ruqyah adalah bagian dari amal ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka yang pertama harus kita siapkan adalah ilmu dulu ya. Ilmu tentang ruqyah, ilmu tentang karakter jin yang kayak gitu. Yang kedua adalah kita punya keyakinan. Keyakinan yang besar bahwa
kita hanya membantu orang-orang yang atau pasien ruqyah dalam meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak menyembuhkan ya para peruqyah itu ya, Karena membantu kita harus ya. meyakini. Gitu. Jadi kita harus meyakini bahwa memang kita tidak bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi teman-teman semuanya kalau pengen jadi peruqyah ya ilmu ruqyahnya dulu dibenerin gitu ya. Dicari tahu dulu karena ya beramal itu harus punya ilmunya. Kayak yang kedua tadi ya meyakini bahwa memang Al-Qur'an itu menyembuhkan gitu ya. Nah, kapan nih kira-kira Ustadz bisa bikin pelatihan ruqyah? Nah, insya Allah dalam waktu dekat nanti kita tunggu aja informasi. Oke, ya teman-teman semuanya nanti kalau ingin belajar ruqyah tinggal tunggu tanggal mainnya, insya Allah nanti kita kita bikin pelatihan dan teman-teman semua bisa menjadi praktisi ruqyah yang insya Allah syaratnya mudah ya. Mungkin yang pertama yang paling gampang seorang muslim saja, seorang muslim dan bisa baca Quran juga saja. Nah, itu dan yang ketiga yaitu mungkin tadi ilmu ruqyahnya harus dimiliki dulu. Oke, terima kasih Ustaz Imam Sarobani atas waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi pencerahan bagi masyarakat Indonesia gitu ya, yang punya penyakit yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imam itu bisa segera menemui peruqyah ataupun bisa menemui beliau juga insya Allah bisa gitu ya, atau para peruqyah yang ada di Kuningan coba untuk dideteksi agar kemudian apa yang dirasakan itu tidak berkepanjangan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mudah-mudahan yang menyaksikan video ini Allah berikan rahmat, Allah berikan hidayah dan jangan lupa subscribe, like-nya dan share-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.